Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lugul Usul wa ila jami'i masyayikh al-gaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Sebelum memulai pembahasan Lugul Usul, silakan mahasiswa atau santri yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai pembahasan skripsi khususnya, saya ingin bertanya mengenai definisi operasional. Jadi ketika dalam rangka pembuatan skripsi, kebetulan saya semester 6, di sana pertama tentu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sampai pada nanti ada definisi operasional. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi operasional itu bagaimana? Dan saya ingin mengambil contoh dengan judul semisal ilat jihadnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan contoh judul yang seperti itu, judul ilat jihad Nabi Muhammad SAW, nah itu kalau dimasukkan ke dalam pembahasan skripsi, itu definisi operasionalnya itu bagaimana? Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama mengenai definisi operasional, kemudian jika diterapkan dengan mengambil judul ilat jihad Nabi, itu implementasinya bagaimana, dan kemudian apakah ini nanti definisi operasional ini ada korelasinya jika dimasukkan dalam pembahasan Lugul Usul. Karena dalam Lugul Usul itu ada pembahasan mengenai wal haddu ma yumayyizu asy-syai'a an ghairihi. Nah, seperti itu. Ini apakah ya ada korelasinya atau tidak? Atau dipandang dari sudut pandang yang lain seperti dalam ilmu nahwu atau shorof. Jadi intinya mengenai definisi operasional yang dikaitkan dengan judul ilat jihad Nabi Muhammad SAW. Itu minta teorinya, bagaimana pengimplementasiannya yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai pembahasan
skripsi atau masalah penulisan, metodologi penulisan tesis atau skripsi. Mengenai masalah definisi operasional dalam metodologi tesis mengenai proposal ada dua bab. Mengenai tesis, proposal tesis ada dua bab. Yang pertama, bab pertama isinya adalah latar belakang masalah, lalu batasan masalah, lalu rumusan masalah, lalu tujuan tesis, lalu manfaat tesis, lalu penelitian terdahulu, lalu definisi operasional. Lalu setelah pembahasan definisi operasional, pembahasan metode penelitian yang meliputi 4 pembahasan. 1. Jenis pendekatan penelitian, lalu sumber data, lalu teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data, lalu pembahasan sistematika penulisan penelitian. Lalu bab kedua, kajian teori. Dalam bab pertama ada pembahasan definisi operasional. Definisi operasional atau sebelum pembahasan metode penelitian. Muncul pertanyaan definisi operasional dalam kitab Lubbul Ushul masuk pembahasan apa? Lalu apa saja yang perlu adanya lafaz yang didefinisikan. Definisi operasional secara umum yaitu menampilkan definisi lafaz yang lafaz ini multi tafsir. Semisal qiyas ini ada 2 makna. Qiyas dalam
definisi usul fiqh tidak sama kias dalam ilmu mantiq atau yang dikenal dalam ilmu mantiq yaitu silogisme sesuai dalam nazam innal qiyasa min qadaya suwira mustasamun lil jati qawlan akharu summal qiyasu indahum ismani wa minhum ma yud'a bil iqtirani wa huwa alladhi kana ala natijah wa huwa alladhi dalla ala natijah mitwaten wahtasya bilhamliyah. Ini qiyas dalam usul dalam ilmu mantiq. Tidaklah sama qiyas yang ada dalam usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh qiyas adalah wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u bilati fi hukmi dengan adanya lafaz al-qiyas yang multi tafsir ada kemungkinan makna yang berbeda sehingga perlu adanya definisi operasional yaitu mengenai pengertian beberapa istilah yang dipakai dalam tesis yang berpotensi multi tafsir untuk menolak kesalahpahaman. Ini maksud definisi operasional. Sebelum memulai menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah berkahnya membaca kitab Lughul Usul halaman 44 menggunakan kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alama Kiai Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Alim Al-Alama Kiai Syahal Mahfud, yang mampu menulis, menjelaskan lafaz-lafaz Riyadul Usul. Inilah kiai ulama dari Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Rais Am Nahdlatul Ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal haddu ma yumayyizu asyai'a an ghairihi. Wa yuqalu al-jami' al-mani' wal mutaridu al-mun'akishu. Wal haddu ma yumayyizu asyai'a an ghairihi. Wa yuqalu al-jami' al-mani' wal mutarid al-mun'akis. Wal haddu yang dimaksud dengan definisi ma yumayyizu asyai'a an ghairihi. Definisi adalah ilmu pengetahuan yang mampu membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Ma yumayyizu asyai'a an ghairihi wa yuqalu, dan nama lain dari definisi adalah jama' mani'. Wal mutaridu al-mun'akis, dan nama lain yaitu mutarid al-mun'akis. Definisi adalah pengetahuan tentang mengenai ilmiah untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dalam lughul usul masuk dalam muqaddimah, sehingga tampil Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami', beliau mengatakan yusyuru hadan nazmu fi muqaddimah wa ba'da sab'ati bin muhtamah. Lughul usul pembahasan pertama muqaddimah. Yusyuru hadzal nazmu fi muqaddimah. Lughul usul pembahasan pertama mengenai muqaddimah. Dalam muqaddimah pembahasannya adalah mengenai definisi usul fiqh, seperti apa definisi usul fiqh. Definisi usul fiqh adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiyah wa mustafidatiyah.
Ini isi salah satu muqaddimah, yaitu definisi usul fiqh, dalailul fiqh al-ijmaliyah, wa turutu istifadatiha wa mustafidatiha, sesuai dalam lazim jam'ul jawabat adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa istifadatin wal mustafid wa arifun fiha al-usulul akhir. Lalu definisi ilmu fiqh, lalu mengenai pembahasan definisi wajib, definisi syah, yaitu wifatul dzil wajhain asyara. Mengenai syah, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan dalam nazm wasihatul aqdi awil ta'akudi wifaqul wajhain bisyara'a ahmadi. Lalu setelah menjelaskan apa itu syah, apa itu batal, lalu ada pembahasan mengenai definisi had atau apa itu definisi. Apa itu definisi dalam lughul usul? Wal haddu ma yumayyizu asy-syai'a an ghairihi wa yuqalu al-jami' al-mani' al-mutarid al-mun'aqis. Definisi nama lain adalah mutarid. Mutarid Imam Sya'ariyah al-Ansari menjelaskan maksud dari mutarid dalam Ghayatul Usul, yang dimaksud al-mutarid ay alladzi ulama wujida al-mahdud fala yadkhulu fi syai'un min ghairi afradil mahdud fayakunu mani'an. Yang dimaksud mutarid dalam Ghayatul Usul, dalam kitab Ghayatul Usul, yaitu mata wujida al-mahdud fayakunu mani'an. Mutarid adalah apabila mu'arif ada, maka mu'araf
ada. Contoh semisal dalam ujian ada pertanyaan hayawanun natak huwa, jawabannya adalah al-insan. Mudarat adalah ulama wujidah al-mahjud. Apabila muncul ta'rif, maka muncul mu'araf, lafaz yang dita'rifi. Semisal ma huwa hayawanun natak, maka muncul al-insan. Sehingga mudarat statusnya adalah mani'an, menolak sesuatu yang tidak termasuk dalam definisi. Fayuqalu mani'an. Lalu yang dimaksud munaqis, Imam Sya'ariyah al-Ansari mengatakan dalam Royatul Wusul, qauluhu al-munaqis ay alladhi ulama wujidah al-mahjud wujidah huwa fala yahuju anhu syai'un min afradil mahjud fayakunu jami'an. Yang dinamakan munaqis yaitu apabila muncul mahjud atau mu'araf atau lafaz yang didefinisikan, maka langsung muncul mu'arif atau lafaz yang mendefinisikan. Semisal apabila muncul mahjud atau mu'araf, ma huwa al-insan, ini mu'araf atau mahjud atau lafaz yang didefinisikan. Maka muncul mu'arif ma huwa al-insan, maka langsung muncul hayawanun natikun. Manusia adalah hewan yang mampu berpikir. Dengan adanya al-munaqis, maka status definisi adalah jami'an, yaitu mengumpulkan satuan-satuan yang tergolong dalam definisi. Inilah mengenai pemahaman definisi yang ditulis oleh Lubbul Usul. Lalu Imam Al-Alim Al-Alama Iyaisyah Al-Mahfud dalam Thariqatul Usul
beliau menjelaskan qauluhu al-ibarataini al-ibaratul jami' al-mani' wa ibaratul mutarid al-munaqis wahidun wa ini talafa fi qaulil mutarid wa al-mani' wa qaulil munaqis wa al-jami'. Yaitu dari NU Al-Alim Al-Alama mengatakan walaupun lafaznya berbeda mudayinun mutarid munaqis, walaupun lafaznya beda memiliki makna yang sama, hanya saja perbedaannya mutarid adalah jami'an, mutarid adalah mani'an, sehingga mutarid adalah mani'an menolak satuan-satuan yang bukan termasuk dalam definisi. Lalu status munaqis adalah jami'an mengumpulkan, memasukkan satuan-satuan makna dalam wilayah definisi. Ini pemahaman mengenai mahwa definisi. Sehingga dalam proposal tesis maupun skripsi maupun disertasi mengenai definisi operasional sangat dibutuhkan untuk menolak, untuk menghindari lafaz yang multitafsir, seperti qiyas dalam usul fiqh tidaklah sama qiyas yang ada dalam ilmu mantiq, seperti wajib dengan definisi hak tidaklah sama wajib dengan definisi rasul, sehingga dengan adanya tujuan supaya penulis tesis tidak terjadi salah pemahaman, maka dalam bab pertama dalam proposal tesis ada pembahasan definisi operasional. Lalu setelah pembahasan definisi operasional, pembahasan metode penelitian yang meliputi 4 pembahasan. Pertama, jenis pendekatan penelitian, lalu sumber data, lalu teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data,
Setelah itu mengenai sistematika penulisan penelitian, lalu kedua dalam proposal tesis mengenai kajian teori. Semisal mahasiswa mengambil judul analisis ilat jihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Lubbul Usul. Semisal mahasiswa menulis tesis dengan judul analisis ilat Rasulullah dalam jihad dalam kitab Lubbul Usul. Lalu mahasiswa setelah menulis operasional, menulis latar belakang masalah, lalu membatasi masalah, lalu menulis, menampilkan rumusan masalah apa yang ingin dibahas dalam judul analisis ilat jihad Nabi dalam Lubbul Usul. Semisal rumusan masalah satu, apa ilat jihad Nabi, maka dalam definisi operasional menampilkan definisi-definisi yang supaya dengan adanya definisi ini menolak salah pemahaman pada suatu lafaz yang multi tafsir. Sebab seandainya definisinya salah, maka bangunan tesis yang mestinya ilmiah tidak menjadi ilmiah. Sehingga dalam Ghayatul Wusul atau dalam kitab Sulam Munawwarah mengenai kesalahan tesis mengatakan wa khata'ul Qur'anu haitsu tidak Suimatatin au suratin kalmuqtada Filafri astiraki au haja'lida Tabayunan mislarati fi ma'khada. Terjadinya kesalahan dalam tesis maupun skripsi, ada kalanya lafaz dua yang memiliki definisi berbeda oleh menulis dianggap sinonim. Contoh kias.
Kias yang ada dalam usul fikih tidak sama dalam pembahasan kias ilmu mantek. Sehingga seandainya menulis menyamakan kias dalam ilmu usul fikih dengan kias yang ada dalam Sulam Munawwarah yang dikenal dengan silogisme atau susunan qauliyah yang akhirnya memunculkan natijah kias ini tidak sama dengan kias yang ada dalam ilmu usul fikih. Inilah tujuan kenapa dalam skripsi ada pembahasan definisi operasional. Mengenai ini, santri sudah memahami sebab santri sudah ada pelajaran mengenai lugul usul sehingga ada pembahasan definisi, yaitu wal haddu ma yumayyizu asyai'a an ghairihi wa yuqalu al-jami' al-mana' wal mutarib al-mun'aqis. Atau bisa dilihat dalam ilmu mantek pada nazar mu'arikun ala syama'asyatan usim hadun wa rasmun wa lazian usim. Ini nazar Sulam Munawwarah mengenai definisi dalam ilmu mantek ada 3. 1. Definisi had, definisi rasm, definisi lafaz. Sesuai dalam nazam mu'aridun ala salasatan usim ala salasatin usim hadun wa rasmun wa lazian usim. Setelah mengetahui definisi, muncul pertanyaan, kenapa dalam tesis maupun skripsi banyak aturan? Kenapa bab 1 dalam proposal tesis bab 1 wajib ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, lalu metode penelitian yang meliputi jenis pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, lalu sistematika penelitian, lalu kedua kajian teori. Kenapa persyaratan dalam tesis banyak sekali? Jawabannya sebab untuk sampai pada maqam ilmiah. Tesis adalah pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang pasti, yang sesuai dengan realita, sehingga dalam pengetahuan level yang paling utama adalah pengetahuan ilmiah. Dalam lugul usul atau dalam jam'ul jawami, yang dimaksud dengan ilmiah adalah sebuah pengetahuan yang memiliki maqam, memiliki posisi yang paling tertinggi, yaitu wajasimuhu lam yakbal taghayyura wa illa fafasidun wa illa fa'iqtiqadun. Maqam paling tinggi dalam dunia ilmiah adalah maqam ilmiah. Sehingga untuk sampai pada maqam yang tertinggi perlu adanya riyadhah, perlu adanya memenuhi persyaratan-persyaratan, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, gagasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan lain-lain, supaya tesis maupun skripsi sampai pada maqam tertinggi, yaitu maqam ilmiah. Sehingga maqam ilmiah ini la yaqbalu taghayyura, tidak akan berubah sebab memiliki fondasi yang kuat, sebab ilmiah ini dibangun dengan fondasi atau muqaddimah yaqiniyah. Sesuai dalam nazam Sulam Munawwarah mengatakan ajalu al-Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil yaqin ta'tarin min awwaliyatin musyahadatin. Mujarrad batin mahsusatin wa hadasiyatin mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyah. Tesis maupun skripsi seperti bangunan rumah
yang memiliki fondasi yang kuat, memiliki muqaddimah yang kuat sehingga tidak menerima kehancuran lam yakbal tahayura. Tesis maupun skripsi seperti bangunan rumah yang kuat, sebab tesis dibangun dengan muqaddimah yang yaqiniyah, yang kuat, yaitu min awaliyatin musyahadatin mujarabatin mutawatiratin hadasiyatin mahsusatin. Inilah fondasi-fondasi bangunan ilmiah yang oleh ulama mantek dianggap sebagai fondasi atau muqaddimah yaqiniyah. Inna qiyasa min qadaya suwira mustajabun lidati qawlan akharu summa qiyasu min qadaya summa qiyasu indahum ismani wa minhum ma yud'a bil iqtirani wa walladhi jalla ala natijah. Wadah wastasya bil hamliyah wa walladhi jalla ala natijah. Muqaddimah inilah yang akhirnya menciptakan pengetahuan ilmiah, sehingga ilmiah tidak sama dengan keyakinan. Apabila tesis, apabila disertasi, apabila skripsi dibangun tidak dengan muqaddimah yaqiniyah, ini namanya tidak ilmiah, tetapi namanya keyakinan, i'tiqadun. Sehingga berbeda pengetahuan ilmiah dengan keyakinan. Pengetahuan ilmiah jelas, ada istilah, sumber datanya jelas, definisinya jelas, metode penelitian jelas. Ini muncul pengetahuan ilmiah. Sedangkan umpama tidak demikian, tidak melalui sumber data atau yang lain, namanya keyakinan. Lalu dalam masalah judul analisis ilat jihad Nabi yang perlu
ditampilkan dalam definisi operasional, yaitu seperti kias yang dimaksud adalah definisi kias al-usuli. Sebab lafaz al-qiyas multi tafsir. Untuk menghindari kesalahan perlu definisi qiyas al-usuli, yaitu wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u illati fi hukmi, supaya tidak sama dengan qiyas yang dimaksud qiyas al-mantiqi. Sebab qiyas al-mantiqi pemahamannya tidak sama dengan qiyas al-usuli. Lalu dalam bab 2 proposal tesis kajian teori. Teori apa saja yang perlu dibahas, yang perlu ditampilkan supaya kajian teori ini untuk bisa menjadi bahan menganalisa rumusan masalah. Prinsip atau teori kajian teori bab 2 adalah prinsip atau kaidah yang digunakan dalam menganalisis untuk menjawab rumusan masalah, sehingga yang perlu ditampilkan sesuai judul analisis jihad Nabi, ilat jihad Nabi, yaitu mengenai definisi masalikul ilat. Semisal definisi masalikul ilat at-turuqu ad-dalatu ala qaulil waswi illatan. Masalikul ilat yaitu metode untuk melacak sesuatu sifat statusnya menjadi ilat. Ini masalikul ilat. At-turutu ad-dalatu ala qaulil waswi illatan. Lalu masalikul ilat ada berapa? Al-awwalul ijma'u kana su'ali mislul ilatin ada sumayali. Masalikul ilat ada 10 perlu ditampilkan. Pertama al-ijma, lalu anas, lalu al-ima, lalu syaklu wa taksib, lalu munasabah, syabah, dauran, tardu, tanqihul manat, ilahul faruq. Ini adalah teori-teori untuk menganalisa, untuk menjawab rumusan masalah dengan teori atau konsep
apa dengan konsep masyalikul ilat, lalu menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan judul yang nanti bisa untuk dianalisa untuk menjawab rumusan masalah. Semisal ayat Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini perlu ditampilkan untuk menganalisa rumusan masalah. Lalu bab 3 dalam tesis adalah analisa menjawab rumusan masalah pertama sesuai dengan aturan yang baru. Lalu bab 4 menganalisis rumusan masalah nomor 2, sehingga terakhir bab 5 adalah kesimpulan dari beberapa analisa yang menjawab rumusan nomor 1, rumusan masalah nomor 1, dan rumusan masalah nomor 2. Wal ilmu aqibau nadhariyun muktasabun. Bab 5 dalam Lughul Usul pembahasannya wal ilmu aqibau muktasabun. Setelah menyusun muqaddimah, setelah muqaddimah yakiniyah benar, otomatis muncul natijah. Wa wallazi jalla ala natijah biquwatin wahtasabil habliyah. Apabila analisa benar, apabila menyusun muqaddimah benar, pasti muncul kesimpulan. Semisal menganalisa ayat Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum lafaz bi'annahum mengalami analisa atau dianalisa al-ba'u syababiyatun wa hiya harfun min masyalikil ilat nas al-zahir. Dalam kitab Asmaul Bayan bi annahum yulimu al-ba'nya memiliki faedah syababiyah. Dan ini sesuai ajian teori termasuk masyalikul ilat nas al-zahir. Sesuai dengan nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, al-awalul ijma'u kana su'ali
Mislul ilatin ada subayali sesuai dengan teori masyalitul ilah nas lafaz bi annahu huruf ya adalah ilat Allah memperbolehkan jihad sehingga dengan analisa yang benar memunculkan bahwa jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad resolusi jihad yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari resolusi jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebab munculnya api peperangan sebab munculnya kejahatan non-muslim yaitu seperti pada tahun 8 Hijriah muncul pasukan Romawi dengan pasukan banyak non-muslim mau rencana untuk menghancurkan Madinah dengan sebab munculnya kejahatan non-muslim seperti tahun 8 Hijriah pasukan Romawi dengan jumlah yang banyak untuk menghancurkan Madinah. Lalu Nabi Muhammad mengajak sahabat untuk melakukan resolusi jihad yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Lalu Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Abdullah bin Urwah. Sehingga pada waktu itu Rasulullah langsung menjadikan 3 pemimpin dalam menghadapi pasukan non-muslim Romawi. Rasulullah mengatakan pemimpin pertama yaitu Zaid bin Harithah. Seandainya Zaid bin Harithah meninggal, maka pimpinan yang baru adalah Ja'far bin Abi Thalib. Lalu seandainya Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Urwah. Dari analisa inilah akhirnya menyimpulkan bahwa kejahatan non-muslim seperti Romawi sehingga Rasulullah terpaksa melakukan jihad membela tanah air tercinta. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk resolusi jihad untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari mengajak wajib resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia
sehingga dengan semangat, dengan pertolongan Allah Ta'ala, Indonesia bisa kembali merdeka sehingga non-muslim pasukan sekutu Inggris tidak berhasil menguasai Indonesia. Dengan sebab kejahatan non-muslim, Islam mewajibkan jihad untuk menjaga maqasid syariah, untuk menjaga tanah air tercinta, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah.